Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme yang terjadi di organ hati. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, hati itu memang salah satu organ terbesar ya pada manusia, dan berat hati itu sekitar 1,5 kilogram. Nah, walaupun berat hati hanya 2-3% dari berat tubuh, namun hati terlibat dalam 25 hingga 30% pemakaian oksigen. Jadi memang cukup proporsinya cukup besar ya untuk pemakaian oksigen pada organ hati. Jadi yang namanya hati terdiri dari sel-sel hepatosit. Jadi jumlahnya itu sekitar 300 miliar sel-sel hati, terutama hepatosit yang jumlahnya kurang lebih 80%, dan merupakan tempat utama metabolisme intermediate. Nah, di dalam ilmu biokimia, hepatosit menggambarkan kurang lebih seperti prototipe suatu sel. Jadi kalau kita lihat ini hati gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada selnya gitu. Nah, sel hepatosit ini seperti ini gitu ya, dan kalau untuk lebih jelas sel hepatosit skemanya seperti ini ya. Jadi skema sel hepatosit itu ya seperti sel eukariot seperti biasa gitu ya. Dia terdiri dari membran plasma gitu ya. Kemudian ada lagi membran inti di tengah-tengahnya, dan kemudian ada juga DNA. Nah, sel hepatosit pun di sini kalau kita lihat di sini ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasmanya yang kasar, yang ini yang kasar maupun yang halus, yang smooth gitu. Kemudian ada juga di sini mitokondria yang fungsinya untuk respirasi sel. Terus juga ada juga badan Golgi ya. Terus ada juga lisosom gitu. Nah, ini adalah skema dari sel hepatosit. Jadi sel hepatosit ya sama seperti sel eukariotik gitu. Nah, hati itu memiliki kerja penting ya. Jadi yang pertama, hati itu berperan dalam pengambilan komponen bahan makanan yang diantarkan dari saluran cerna melalui pembuluh portal ke dalam hati. Jadi seperti pengambilan komponen bahan makanan itu ada karbohidrat, kemudian ada kelompok lemak, dan juga ada kelompok protein. Kemudian di dalam hati pun terjadi proses biosintesis senyawa-senyawa dalam tubuh. Kemudian ada proses penyimpanan juga, kemudian perubahan dan pemecahan metabolisme molekul yang dapat diekskresikan, atau dalam kata lain yang namanya hati itu melakukan proses yang namanya metabolisme. Selanjutnya yang ketiga, kerja terpenting dari hati itu adalah menyediakan secara tetap metabolit dan bahan-bahan pembentuk yang kaya energi bagi organisme. Kemudian ada lagi reaksi detoksifikasi, itu juga terjadi di hati. Nah, detoksifikasi ini bagi senyawa-senyawa toksik gitu kan. Reaksinya itu melalui tahapan biotransformasi. Kemudian kerja terpenting hati yang terakhir itu adalah organ hati ini melakukan ekskresi ya. Jadi ada ekskresi bahan-bahan bersama-sama dengan empedu dan pembentukan serta pemecahan dari banyak komponen plasma darah. Jadi skemanya seperti ini. Jadi yang pertama, fungsi dari hati itu adalah fungsi penerimaan. Jadi dia akan menerima komponen-komponen dari saluran cerna, pankreas maupun limpa. Nah, melalui pembuluh portal gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah menerima metabolit-metabolit,
Nah, di hati itu akan melakukan reaksi metabolisme. Reaksi metabolismenya terdiri ada proses biosintesis atau pembentukan molekul tertentu, atau ada proses penyimpanan, misalnya kalau kelebihan gula itu disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati, atau metabolisme yang lain itu adalah perubahan dan penghancuran zat. Nah, itu proses metabolisme yang ada di dalam hati. Nah, baru habis itu juga ada proses penyediaan. Nah, jadi setelah proses metabolisme, nah hati bisa mentransferkan metabolit-metabolit tersebut keluar organ hati. Jadi transfernya itu dengan pembuluh vena cava ya. Nah, tapi juga di dalam hati juga bisa melakukan reaksi biotransformasi atau penyaringan racun. Jadi racun-racun, misalnya ada metabolit-metabolit yang bersifat racun, entah itu residu obat gitu ya, atau misalnya alkohol, itu dilakukan proses biotransformasi di organ hati. Dan yang kelima, hati juga melakukan proses ekskresi atau pengeluaran ya, pengeluaran zat sisa. Ekskresi ini nanti akan disalurkan gitu ya melalui saluran empedu dan nanti akan dikeluarkan melalui usus. Oke. Yang pertama ini adalah kita akan membahas metabolisme yang terjadi di hati. Ya. Jadi hati itu memang terlibat dalam metabolisme hampir seluruh gugus metabolit. Makanya itu memang kerja organ hati ini termasuk kerja organ yang ya termasuk berat ya, karena memang hampir seluruh metabolit itu dilakukan metabolisme di dalam hati. Nah, memang kerja hati ini tujuannya itu untuk mempertahankan konsentrasi konstan dari bahan-bahan tersebut di dalam plasma. Jadi hati ini melakukan metabolisme supaya bahan-bahan gitu, metabolit itu di dalam plasma itu terjaga konstan gitu ya. Yang akan saya bahas pertama ini adalah metabolisme karbohidrat di dalam hati. Nah, misalnya dalam kondisi tubuh baru makan ya. Kalau baru makan itu kan keadaan kenyang ya, kenyang, dan yang terjadi adalah ada kenaikan kadar gula darah. Nah, pada saat kita baru makan nih kan dalam keadaan kenyang, gula darah kita akan meningkat nih. Nah, apa yang terjadi di dalam hati? Hati itu akan ngambilin glukosa atau monosakarida yang ada dalam plasma. Jadi diambil nih glukosanya, kemudian digiring lah masuk ke dalam hati, istilahnya seperti itu. Nah, gula di dalam atau glukosa di dalam hati itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat atau metabolit lainnya pada glikolisis. Dan pada intinya gitu ya, si glukosa yang tadi udah diambil gitu dari plasma darah itu akan diubah dan disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi pada saat kita baru makan, kita kenyang, kadar gula darah kita tinggi, nah glukosa kan gak langsung dipakai ya oleh tubuh kita. Nah, glukosa itu akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati. Jadi, pada saat kita kenyang, yang terjadi adalah proses glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, ini adalah regulasinya, regulasi kadar gula darah gitu ya. Nah, yang pertama adalah pada saat kita baru selesai makan gitu ya, baru selesai makan kadar glukosanya itu tinggi kan. Nah, itu akan menstimulasi pankreas mengeluarkan insulin. Nah, efeknya apa? Nah, glukosa itu akan ditransfer ke hati. Nah, di hati glukosa itu akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen itu sebenarnya adalah cadangan makanan lah ya buat manusia gitu ya. Tapi memang bahan dasarnya adalah glukosa. Jadi kalau glukosa berlebih akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, tapi
sebelum disimpan ke menjadi glikogen, glukosa itu harus ditransfer dulu atau ditransport dulu ke organ-organ yang memang membutuhkan glukosa, seperti otak ya, kemudian otot, dan juga sel darah merah. Jadi pada saat kita makan, glukosa darahnya naik. Nah, glukosanya itu memang nanti akan ditransfer ke hati, tapi nanti akan didistribusikan dulu ke otak, otot, dan sel darah merah. Kelebihannya itu nanti akan disimpan dalam bentuk glikogen. Atau ternyata masih berlebih lagi nih glukosanya. Glukosanya itu nanti akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian nanti akan diubah menjadi lemak gitu ya, dan lemak akan disimpan dalam jaringan lemak gitu. Kemudian metabolisme karbohidrat di dalam hati kalau kita dalam keadaan kadar gula darah kita turun, atau kadar gula darah kita turun misalnya dalam keadaan lapar gitu ya. Nah, pada saat kadar gula darah kita turun, nah yang terjadi adalah hati itu akan mengeluarkan glukosa. Jadi, tadi kan udah disimpan nih glikogen di dalam hati. Nah, pada saat lapar, glikogennya itu dirombak kembali jadi glukosa. Nah, glukosanya itu diedarkan lagi ke darah gitu. Jadi kadar gula darah kita tidak terlampau drop gitu ya. Jadi masih mempertahankan kadar gula darah kita dalam batasan yang normal. Itu. Nah, jadi dalam keadaan penurunan kadar gula darah yang terjadi adalah proses glikogenolisis. Ya, glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, kalau misalnya nih ternyata glikogen kita udah habis ya terpakai. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh? Nah, tubuh akan mengalami proses gluconeogenesis gitu ya. Nah, jadi kalau glikogen udah habis, tapi kan tubuh harus mempertahankan nih kadar gula darahnya. Nah, ini tubuh akan melaksanakan proses gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat. Jadi glukosa ini akan dibentuk dari asam laktat, gliserol, atau kerangka karbon asam amino. Nah, ya, jadi proses ini bisa saja terjadi bagi orang-orang yang diet rendah karbohidrat ya, gitu, atau dia tidak sama sekali makan karbohidrat. Nah, glukosa darahnya itu bisa tetap ada gitu karena tubuh melaksanakan proses yang namanya gluconeogenesis, atau ya proses pembentukan gula dari asam amino, dari gliserol ataupun asam laktat. Jadi di dalam hati itu metabolisme karbohidrat itu bermacam-macam ya. Ada proses biosintesis, ada proses penyimpanan, dan juga ada proses penghancuran. Jadi kalau di dalam hati yang dilakukan proses biosintesis itu adalah ke biomolekul glukosa dan juga glukosa, pentosa, gliserol, dan glikogen. Jadi tadi ya sudah saya jelaskan, pada saat kita baru selesai makan, pada saat gula darah kita naik, yang terjadi adalah proses biosintesis glikogen dari bahan dasarnya adalah glukosa. Tapi pada saat kita lapar gitu atau kadar gula darah kita turun, yang terjadi adalah proses perombakan atau proses pembentukan glukosa gitu ya. Nah, dari glikogen. Nah, kemudian di dalam hati juga untuk metabolisme karbohidrat ada proses yang namanya penyimpanan ya. Penyimpanan organ yang disimpan itu adalah molekul yang disimpan itu adalah tadi ada glikogen, ada gliserol, yang disimpan itu ada glikogen, kemudian ada juga glukosa. Nah, untuk yang dihancurkan itu mayoritas biomolekul karbohidrat itu dapat dihancurkan di dalam hati ya. Jadi glukosa,
galaktosa, fruktosa, manosa, pentosa, laktat, gliserol, dan glikogen, mayoritas akan terjadi proses perubahan dan penghancuran di organ hati. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan metabolisme lemak di dalam hati. Nah, yang namanya asam lemak itu dibentuk di hati ya. Kemudian dapat terbentuk lemak dan fosfolipid yang diberikan ke dalam aliran darah sebagai kompleks dengan protein dalam bentuk lipoprotein. Nah, jadi hati juga dapat mengambil asam lemak dari dalam plasma, dan yang terpenting adalah hati dapat mengubah asam lemak menjadi badan keton dan kemudian mengeluarkannya. Jadi pada prinsipnya ada yang disebut dengan kompleks lipoprotein ya. Jadi saya mengulas dulu mengenai lipoprotein ya. Jadi kompleks lipoprotein memang digambarkan sebagai suatu kompleks molekul yang berbentuk bola. Nah, kompleks lipoprotein ini itu terdiri atas suatu inti lipid non-polar atau triasilgliserol dan ester dari asil kolesterol ya. Jadi lipoprotein ini memang ada suatu inti lipid nonpolar dan suatu selubung yang tebalnya kira-kira 2 nanometer pada apoprotein dan lipid amfifilik ya. Lipid amfifiliknya itu adalah fosfolipid dan kolesterol. Nah, jadi di sini kompleks lipoprotein itu kan bisa dibagi ya, kita sudah pernah mengetahui gitu, menurut ukuran yang makin kecil dan berat jenisnya yang makin besar, maka kompleks lipoprotein itu dibagi-bagi gitu ya, ada pembagiannya, ada kilomikron ya, di sini ada kilomikron, kemudian juga ada juga residu kilomikron gitu ya, yang ini. Residu kilomikron itu ada very low density lipoprotein atau VLDL, ada juga intermediate density lipoprotein atau IDL ya. Kemudian ada lagi low density lipoprotein atau LDL dan high density lipoprotein atau HDL. Nah, kompleks lipoprotein ini membawa apoprotein khas pada sisi luarnya yang berenang di dalam lapisan selebung atau hanya bersenyawa secara tidak erat, misalnya LDL gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dengar gitu ya, ada yang disebut dengan ALDL, HDL, nah itu memang berperan terhadap pembawanya gitu ya, atau pembawa di situ ada protein dan juga ada fosfolipid, jadi berbeda-beda juga dari berat jenisnya. Nah, di sini kalau misalnya untuk metabolismenya, pertama itu adalah dari usus halus itu nanti akan ada kilomikron. Jadi pada saat kita selesai makan itu biasanya terbentuklah kilomikron. Jadi kilomikron ini mengurus transport lipid bahan makanan dari usus ke dalam jaringan-jaringan ini. Ya, jadi kilomikron ini itu memang terbentuk di dalam mukosa usus dan masuk ke dalam darah melalui sistem limfatik gitu ya. Nah, di dalam jaringan otot dan lemak, kilomikron ini kehilangan berbagai atau sebagian besar triasilgliserol secara cepat dengan bantuan lipoprotein lipase. Jadi nanti kilomikron ini akan beralih menjadi residunya gitu ya. Residunya kan tadi ada VLDL, IDL, ada ada VLDL, ada IDL dan juga ada LDL. Nah, VLDL, VLDL, kemudian ada lagi IDL, ada lagi LDL. Nah, itu berhubungan erat satu sama lain. Jadi intinya sih mereka itu akan mentransportkan triasilgliserol, mentransportkan kolesterol, mentransportkan fosfolipid dari hati ke jaringan gitu. Nah, kemudian VLDL dibentuk di dalam hati dan melalui pelepasan asam lemak. Seperti halnya dengan kilomikron, VLDL itu akan berubah menjadi IDL
dan LDL. Nah, LDL itu kan sudah tahu ya, dia menyediakan menyediakan kolesterol bagi jaringan. Jadi metabolisme lemak di dalam hati ini juga berkaitan dengan kolesterol gitu ya. Jadi di dalam hati itu terjadi proses pembentukan kolesterol dari asetat. Nah, kolesterol ini akan didistribusikan ke organ-organ gitu ya, organ-organ sebagai komponen lipoprotein plasma. Jadi yang namanya kolesterol itu memang dibutuhkan ya oleh tubuh kita, karena kolesterol itu salah satu salah satu komponen dalam penyusun membran plasma. Nah, tapi kalau misalnya tubuh nih kelebihan kolesterol, itu biasanya akan diubah menjadi asam empedu dan dikeluarkan bersama dengan empedu. Nah, ini adalah tabel metabolisme lemak dalam hati. Jadi ini untuk biosintesis molekul lemak yang ada di dalam hati. Itu hati akan melakukan biosintesis asam lemak, akan melakukan biosintesis lemak, badan keton, kolesterol, dan asam empedu gitu ya. Kemudian lemak pun akan melakukan proses ekskresi ya. Jadi kelebihan kolesterol atau misalnya kolesterol yang sudah dibuat itu nanti akan diekskresikan gitu ya. Kemudian asam empedu juga akan diekskresikan dari dalam hati. Kemudian untuk penyimpanan biasanya vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Nah, kemudian kalau misalnya proses penghancuran atau perubahan itu bisa dilakukan oleh atau terjadi pada biomolekulnya adalah asam lemak, kolesterol, dan juga vitamin yang larut lemak. Selanjutnya adalah metabolisme asam amino dan protein di dalam hati. Jadi hati juga berkaitan ya dengan metabolisme asam amino di dalam tubuh gitu ya, dalam plasma. Karena hati ini berkaitan mengatur kadar asam amino dan juga hati ini mengatur dalam proses pemecahan kelebihan asam amino ya, dengan cara mengubah nitrogen menjadi urea dan mentranspornya ke ginjal. Jadi metabolisme asam amino dan protein di dalam hati ini juga berkaitan dengan siklus urea di dalam tubuh kita. Jadi siklus urea itu akan mengubah amonia gitu ya menjadi urea, itu memang terjadinya di dalam hati. Nah, kemudian kalau misalnya asam amino kan punya juga ya kerangka karbon. Nah, kerangka karbon dari asam amino itu mencapai metabolisme intermediate dan dipakai untuk sintesis glukosa atau menghasilkan energi, itu juga di dalam hati. Jadi kan asam amino ada kerangka karbon, ada aminanya ya. Kalau aminanya itu kan nanti akan diubah gitu kan, akan dirombak itu menjadi amonia, kemudian menjadi urea gitu kan, itu dengan siklus urea. Tapi kerangka karbon asam amino itu bisa diubah jadi energi. Nah, pengubahan kerangka karbon asam amino menjadi energi itu juga di dalam hati ya. Kemudian banyak protein dan peptida plasma dibentuk dan dipecahkan juga di dalam hati. Nah, jadi ini metabolisme asam amino dan protein plasma di dalam hati. Jadi pada intinya adalah yang namanya hati itu juga melakukan biosintesis molekul-molekul yang berkaitan dengan asam amino dan protein. Misalnya, biosintesis asam amino juga terjadi di dalam hati. Biosintesis urea ya, itu juga terjadi di dalam hati karena nanti urea itu harus terbentuk gitu karena tubuh kita dalam metabolisme menghasilkan amonia gitu ya. Nah, kemudian biosintesis yang lain itu ada lipoprotein, albumin, faktor penggumpal darah, hormon, dan enzim, semuanya juga dilakukan biosintesis di dalam hati. Kemudian nanti akan ada proses
penghancuran gitu ya, penghancuran. Jadi biomolekul ini, zat-zat ini akan mengalami penghancuran di dalam hati ya. Jadi asam amino juga akan dihancurkan di dalam hati, kemudian lipoprotein, albumin, faktor penggumpal darah, hormon dan enzim itu juga semuanya akan mengalami perubahan dan penghancuran di dalam hati. Kemudian di dalam hati akan terjadi reaksi biotransformasi ya, atau nama umumnya itu detoksifikasi. Nah, biotransformasi itu kan intinya adalah mengubah toksin gitu ya, yang dia fat soluble atau larut lemak, menjadi senyawa yang water soluble atau yang larut air, sehingga bisa dieliminasi dan dikeluarkan dari dalam tubuh, bisa melalui urin, bisa melalui feses gitu kan. Nah, jadi nanti reaksi biotransformasi ini memang terjadi di dalam hati itu kepada komponen-komponen, misalnya ada obat-obatan, etanol, atau juga xenobiotik. Xenobiotik kan itu artinya komponen asing dalam tubuh ya. Xenobiotik itu bisa aja seperti pewarna makanan, kemudian perasa sintetik gitu ya, pengawet makanan, itu termasuk xenobiotik. Nah, senyawa-senyawa tersebut harus bisa dimetabolisme di dalam tubuh gitu ya, dan dimetabolismenya itu di dalam hati, sehingga harus bisa lebih gampang dikeluarkan atau diekskresikan. Hormon steroid dan produk pemecahan zat warna darah yaitu hemoglobin diambil oleh hati, diubah menjadi bentuk yang tidak aktif dan diangkut ke metabolit yang bersifat sangat polar. Ini adalah tabel yang berkaitan dengan biotransformasi di dalam hati. Jadi nanti di sini akan ada proses ekskresi gitu ya, proses ekskresi yang terjadi di dalam hati berkaitan dengan hormon steroid, zat warna empedu, kemudian obat-obatan. Kemudian untuk biotransformasi ini nanti akan ada proses perubahan dan penghancuran, itu adalah ke semua komponen ini ya, ke hormon steroid, zat warna empedu, etanol maupun obat-obatan. Oke, sekian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.